Priscilla, ini film yang rilis di tahun 2023 disutradarai oleh Sofia Coppola, berfokus pada kehidupan Priscilla Beaulieu yang merupakan istri dari Elvis Presley serta berbagai macam masalah dalam kehidupannya. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya, dan film ini bisa dibilang ngambil dari sudut pandang yang berbeda ya, yaitu dari sisi wanitanya serta bagaimana dampak popularitas Elvis yang bersinggungan dengan kehidupannya dia. Cuma karena ada Sofia Coppola di balik layar yang merupakan salah satu sutradara favorit gue sendiri sih berharap film ini tuh jatuhnya lebih personal dan ada sisi krisis kehidupan atau diskoneksi. Atau bisa dibilang internal konflik ya, karena ini tuh topik-topiknya dia banget gitu, isu-isu yang sering dia bawa melalui film-filmnya. Dan ini adalah harapan gue sebelum nonton. Tapi kalau ngomongin dari sisi plotnya, film ini dibuka dengan pengenalan karakter Priscilla yang masih muda. Dia ditawari untuk datang ke rumah Elvis, dari sana mulai jatuh cinta, dan satu persatu masalah mulai datang. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya. Sisanya gue nggak mau spoiler. Dan satu hal yang gue notice ya, gue tuh ngerasa ada sesuatu yang beda dari Sofia Coppola. Awalnya gue kira ini tuh bukan Sofia Coppola banget ya gitu, yang secara pacing lebih cepat dan cukup banyak lagu di sepanjang film. Walaupun ya emang berhubungan dengan musik juga gitu. Tapi secara vibe gue berasa ini tuh jatuhnya lebih ke drama romantis banget gitu untuk di bagian awal film. Tapi setelah gue selesai nonton, ya menurut gue langsung ngerasa kalau ini tuh filmnya dia banget gitu. Dan kayaknya emang butuh waktu ya untuk ngebuka layer demi layernya di mana bertumpu pada sisi konflik internal yang ada di dalam diri Priscilla. Dan hal ini tuh udah kelihatan di sepanjang film, mulai dari bagian awal, tengah, sampai ke akhir, bagaimana dia menghadapi berbagai macam masalah ya yang datang ke hidupnya. Dan buat gue sendiri, kalau ngomongin dari sisi progres karakter, ini cukup kelihatan bagaimana pada akhirnya dia tuh berhasil atau bisa dibilang berani mengambil sebuah sikap serta menjalankannya. Dan kalau ngomongin dari sisi film ini ya, ini kan berdasarkan dari kisah nyata gitu, tapi gue nggak tahu nih seberapa banyak bagian asli dan bagian fiktifnya gitu. Jadinya ya gue cuma mau ngebahas atau ngelihat dari sisi film ini aja gitu. Gue nggak mau ngebandingin dengan seberapa mirip dengan kejadian aslinya ya. Dan kalau ngomongin dari sisi ceritanya sendiri, menurut gue film ini ya fokusnya ada di kehidupan Sila atau Priscilla ini gitu. Kita ngelihat lebih dekat bagaimana proses pertemuannya dia dengan Elvis yang sejak awal udah nggak terlalu disetujui oleh orang tuanya. Pertama karena masih sekolah dan dari sisi umur juga Elvis lebih tua ya. Sedangkan untuk Elvis di sini, gue nggak bisa komentar banyak karena buat gue setiap film tuh punya approach yang berbeda ya. Dan di sini juga fokusnya bukan di Elvis, tapi di Priscillanya gitu. Dan relasi antara mereka berdua yang menurut gue terhitung nggak gitu sehat, terutama dari sisi posesifnya Elvis terhadap Priscilla gitu yang terus dibuat sesuai dengan keinginannya Elvis, mulai dari cara berpakaiannya, lingkungannya, sampai ke hal personal lainnya gitu. Gue juga ngerasa ada sisi pasif agresif ya, dimana tinggal nunggu pecah aja nih gitu. Dan ini cukup kelihatan bagaimana Elvis yang melakukan beberapa tindakan cukup berbahaya ya. Ada sedikit singgungan juga mengenai kolonel.
karena dia kan salah satu orang yang cukup punya porsi besar juga nih dari hidupnya Elvis. Dari sisi timeline, potongan cerita yang ada di film ini tuh cukup jelas, bagaimana dibuka dan ditutupnya itu menurut gue enak banget, apalagi untuk lagu penutupnya ya. Cuma gue nggak mau spoiler untuk judul lagunya apa, karena menurut gue ini emang menggambarkan film ini secara keseluruhan gitu, dengan sentuhan melankolisnya ya. Dari sisi warna juga gue sendiri sih suka, cocok aja buat gue, dimana cenderung gelap dan agak pucat juga, serta penempatan kameranya juga bagus, terutama di bagian 30 menit awal film ya, itu menurut gue manis banget. Bisa dibilang buat gue sendiri sih 30 menit di awal film ini menjadi film termanis dari tahun 2023. Dan kalau ngomongin dari sisi tema yang mereka bawa, buat gue sendiri ya ini lebih ke sisi psikologis Priscilla gitu, serta konflik internal yang terjadi di dalam dirinya. Itu sih yang gue rasa ya selama gue nonton. Dan setelah gue pikir-pikir, kayaknya tuh masalah masalah utamanya tuh datang dari sisi kekaguman Priscilla terhadap si Elvis ini gitu. Dan hal ini sendiri yang jadinya mengaburkan cukup banyak aspek ya. Tapi bisa juga dari sisi masalah ekspektasi gitu yang nggak sesuai dengan harapan. Kayaknya si Priscilla juga agak kaget ya ketika dihadapkan dengan kehidupan yang berbeda gitu. Karena jadinya dia nggak bisa bertindak bebas seperti orang pada umumnya. Atau minimal dia nggak bisa sebebas dengan kehidupan. Atau bisa dibilang nggak sebebas seperti kehidupan dia dulunya gitu. Dan gue inget ada satu scene di mana Priscilla tuh pengen kerja part-time di sebuah butik tapi nggak dibolehin sama Elvis. So, Priscilla, salah satu film terbaik dari tahun 2023, melankolis serta manis ya untuk film ini. Gue sih suka, yang jelas ini lebih baik dari The Bling Ring, tapi belum sebagus Lost in Translation. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.